ada ibu bupati, ada bapak wakil bupati, ada PLT sekda. Tahu kalian arti PLT? Pejabat lillahi ta'ala. Itu ada tulisan. Ada Pak Cah. Ada Pak Camat. Itu kan orang hebat semua tuh kan. Tapi cobalah kalian tengok gambar aku yang paling bosan di bawah. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba sakitlah lutut, minta ampun. Dikusuk makin sakit. Dicucukkan apa namanya jarum-jarum tuh? Akupunktur, sakit. Tak mempan jarum-jarum. Paku payung cucuk, makin sakit. Waktu itu belum ada Ida Dayak lagi. Ini lama udah cerita. Akhirnya dibawalah ke Singapura. Saya sebagai ustadz bangga. Mereka tak perlu ceramah, mereka tak perlu khutbah, cukup datang ke masjid dengan seragamnya. Ustadz ceramah, anak-anak ini belum tentu takut. Saya pernah datang ke masjid, terlambat sholat Jumat. Di belakang, anak-anak itu tak ada takut. Saya tengok gini, khutbah, khotib berapi-api, aku di belakang. Jemaah yang dimuliakan Allah. Bukan dia takut, lari-lari. Tapi rupanya ada yang lebih terlambat dari aku, polisi. Bapak aku mungkin habis lalu lintas kan, terlambat. Begitu apa kata gak, diam semua. Menengok orang takut. Pakai seragammu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Nob Dinar. Baru saja membagi beras di kawasan masih daerah Kota Pekanbaru Riau. Mari kita support, ini terus berlanjut, sudah masuk tahun kedua. Program bagi-bagi beras ini bisa kita yang mau berkontribusi bisa transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 82021666662. Sekali lagi, Bank Riau Kepri Syariah 82021666662. Bisa juga ke BNI Syariah atau BSI 10109666666 10109666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfernya 09. Kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasi silakan kontak nomor ini 0852 6541 6060 atas nama admin yayasan. Ini tanah numpang. Kalau hujan lebat, banjir. Orang tua ambil upah cuci, ayah meninggal, anak 3. Banyak tak terhitung jumlah model begini. Kita support. Mari kita support terus. Ingat, kita akan mati menghadap Allah. Inilah yang akan mengalir tetap sebagai amal. Inilah yang akan menolong kita. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditangkap di waktu siang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah kau terlalu konyang. Apa kabar jamaah? Sehat? Udah berbuka puasa? Sudah tarawih? Sudah witir? Sudah tadarus? Jujur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Kasmarni, Bupati Kabupaten Bengkalis beserta apa ketua? Beserta Bapak Wakil Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak berkepala, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Kapolres, Bapak Dan Ramil, Bapak Dandim, Bapak Kapolsek, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini momen yang mempertemukan kita adalah nuzul Quran. Apapun acaranya datang. Maulid Nabi datang,
Isra Mi'raj datang, nuzul Quran datang, halal bihalal datang, kampanye kenapa pula datang, dan bukan masuk DPT. Yang diambil itu adalah makna substansi silaturahim. Man ahabba aybusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Banyak tarawih, banyak witir, hatam Quran. Kalau putus tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Apa bukti orang menyambung silaturahim itu murah rezekinya? Contohnya aku malam kok dapat rompi. Tahu Bapak Ibu rasanya pakai rompi ini? Kalau tuan minum kopi, pakailah jahe yang pedas. Kalau mau tahu rasanya pakai rompi, luar biasa panas. Memang begitu elok, berpoluh awak, berkeringat awak. Ini rompi bukan sembarang rompi nih. Ini rompi anti buzzer. Nuzul Quran, tabligh akbar. Apa makna nuzul Quran? Al-Quran turun. Nabi Muhammad itu bertahanus di Gua Hira 3 kali. Pertama umur 38, tak ada malaikat datang. Yang kedua umur 39, tak ada malaikat datang. Yang ketiga umur 40, barulah datang malaikat memeluknya kuat. Kata malaikat, Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Sampai 3 kali, akhirnya Jibril membacakan ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam. Kapan turunnya? Itu ulama tak sepakat. Ada yang mengatakan turunnya malam 17 Ramadan. Dalilnya mana? Yaumal furqani yaumal taqal jam'an, ketika bertemunya 2 pasukan besar perang Uhud, hari Jumat 17 Ramadan. Itulah dalil bangsa Indonesia merayakan nuzul Quran malam 17 Ramadan. Kenapa duri malam 18? Lambat sikit tak apa-apa. Di Mesir diperingati malam 27. Yang memperingati malam 27, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran di 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir itu yang ganjil-ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Pendapat yang paling kuat adalah 27. Tapi sampai hari ini malam Lailatul Qadar itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dirahasiakan? Supaya orang tetap meramaikan masjid. Bayangkan kalau tahun lalu orang Duri sudah dapat Lailatul Qadar. Ini malam ini kosong. Ditanya, kalian tak ke masjid? Aku sudah dapat tahun lalu. Khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Dulu waktu saya masih kecil, kalau acara nuzul Quran, malam hatam Quran, itu yang di barisan muka nih orang tua-tua, budak-budak di belakang, lari-lari di halaman masjid. Sekarang tahun 2023 terbalik, anak-anak kecil di muka, yang tua-tua meninggal. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini makin kacau, dunia ini makin hancur, dunia ini makin rusak Pak Ustadz, kalian salah. Datang kalian ke Duri, kalian tengok dunia ini makin lebih baik. Mana buktinya? Anak-anak kecil kalau dipuji jangan tepuk tangan, langsung takbir, Allahu Akbar. Karena kalau awak merasa besar, nanti lubang hidung ini bongkar. Bapak juga begitu, kalau dikatakan anaknya ganteng ya Pak, Allahu Akbar. Ibu juga begitu, anaknya cantik ya Bu, Allahu Akbar. Ini kadang ibu-ibu ini kalau dipuji, anaknya cantik ya Bu, siapa dulu mamanya?
Inilah calon pemimpin-pemimpin Riau di masa akan datang. Calon gubernur ada, calon bupati ada, calon wali kota ada, calon DPRD ada. Baru ingat, lupa menyebut DPRD tadi. Calon camat ada, lupa menyebut Pak Camat. Mohon maaf Pak Camat. Calon kades pun ada. Makin koci amin. Amin gitu. Kalian jadi kades tak mau. Padahal kades itulah yang paling banyak ngurus tanah. Paling luas kebun kades kayu-kayu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak-anak ini sudah familiar ke masjid, suka mendengar ceramah, insyaallah amanlah Kabupaten Bengkalis Duri di masa akan datang. Ada satu tempat di Riau ini, ada satu daerah di Riau ini, tak boleh menyebut namanya. Ditangkaplah budak kocik ini oleh Bapak Kapolsek. Tangkap Pak Kapolsek, ditempeleng Pak Kapolsek, kelopak. Apa kata dia? Saya tak takut Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Udah mengisap lem. Buguyang udah dunia kok. Saya tak takut Kapolsek, saya takut pada Allah. Itu true story, kisah nyata. Uang yang bercerita itu ada masih hidup, bisa dikontakin. Cuma tak boleh ku sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ada budak macam itu di Duri? Ada dulu, cuma udah mati. Ini yang tinggal, ini yang soleh-soleh, yang baik-baik semua. Cuma ingat aku waktu tarawih tadi tak sebanyak itu. Ketengok tak ramai ya, kemana bang? Pak Ustadz, ini jamaah ini tarawih di masjid dia masing-masing. Sesudah selesai tarawih baru datang, begitu kan? Nah, tuh, begitu cara aku menyelamatkan kalian. Tarawih biasanya di masjid ini 20 rakaat, tambah witir 3, 23. Khusus malam ini karena pengajian dibuat 8 rakaat, diumumkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini tarawih 8 rakaat, nanti pulang lanjutkan, entah iya entah tidak. Jangan sampai kita tidak tarawih. Jadikan ini malam-malam Ramadan. Siapa yang membuat tarawih? Umar bin Khattab. Siapa imam yang diangkat? Ubay bin Ka'ab. Nabi tarawih 3 malam. Satu malam Nabi datang tarawih, jamaah ramai. Malam kedua, jamaah ramai. Malam ketiga, jamaah ramai. Nabi tak datang. Besok pagi jamaah bertanya, Nabi, malam tadi kami ramai, kenapa Nabi tak datang? Kata Nabi, khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut kalau dibuat tiap malam tarawih kau jadi wajib. Tapi jangan gara-gara kau esok tak sembahyang tarawih. Ditanya, kenapa kalian tak tarawih? Nabi cuma 3 malam. Pada masa Umar bin Khattab, diangkatlah imamnya namanya Ubay bin Ka'ab. Dibuat satu malam 23 rakaat. Dan yang menjadi imam orang paling bagus hafalannya, paling hebat suaranya, Ubay bin Ka'ab. Witir 3, 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, 36 rakaat. Tambah witir 3, 39 rakaat. Dalam kitab Sunan Tirmizi 41 rakaat. Di Son'a 100 rakaat. Di Maroko, saya mengalami sendiri, menengok dengan mata kepala di Maroko, malam 27 Ramadan, tidak hitung rakaat, dari Isya sampai subuh tarawih non-stop. Tapi imam ganti-ganti. Kalau dia meninggal. Artinya apa? Tarawih ini menghidupkan malam Ramadan, berlomba menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih. Kenapa disebut dengan tarawih? Tarawih artinya istirahat. 1 kali istirahat tarwiyah, 2 kali istirahat tarwihatani, 3 kali istirahat tarawih. Tarwiyah, 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 tarawih. Kenapa duduk istirahat? Duduk istirahat karena ayatnya panjang. Setelah ayat panjang kaki kesemutan, duduk istirahat. Waktu duduk istirahat, orang Makkah itu tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Panjang umur sehat badan, bulan Oktober nanti kita akan berangkat umrah bersama Ustadz Yahya insyaallah, amin.
ongkos tanggung masing-masing. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apakah kita di Duri ini bisa bertawaf keliling? Tawaf di mana? Bukan ada Ka'bah di Duri. Itulah maka tadi waktu duduk istirahat kita bertasbih dipimpin Ustadz Azhar. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Alhamdulillah, Ustadz Azhar qori Dewan Juri Provinsi Riau, jadi suaranya itu merdu dan bacaannya pas. Kadang di masjid-masjid lain tak jelas, tak apa dibaca bila. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Apa yang dibaca? Selawatnya tadi pelan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Begitu selawat. Seluruh kota-kota yang ada di Riau, kalau mau mendengar macam mana tasbihnya, selawatnya, datanglah kalian studi banding ke Masjid Arafah Duri. Allahu Akbar. Yang tak tahu bacaannya, masih ada 12 malam lagi. Malam ke-18, 12 malam. Jangan sampai membentak-bentak Nabi. Ini banyak nih masjid selawat. Allahu Akbar. Apa? Cobalah kalian datang ke kantor Ibu Bupati membawa proposal. Semen. Bantuan. Kata Bu Ajah Kasmarni, panggilnya Satpol PP, tangkap gilo udah kau. Tentu awak merayu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahun depan sebelum bulan Ramadan, seminggu adakan lomba menjadi Bilal, lomba Subhanal Malikil Ma'bud, lomba berselawat. Setuju? Allahu Akbar. Jangan lupa, ini setahun lagi. Nanti udah kayak puasa, lupa. Lomba apa? Lomba kuliner. Malam ini tema kita, cobalah hebatnya panitia. Ada Ibu Bupati, ada Bapak Wakil Bupati, ada PLT Sekda. Tahu kalian arti PLT? Pejabat lillahi ta'ala. Ada Pak Cah. Ada Pak Camat. Itu kan orang hebat semua tuh kan. Tapi cobalah kalian tengok gambar aku yang paling bosan di bawah. Iko bukan salah aku, salah orang yang membuat baleho kau. Luar biasa. Tema kita adalah melalui zakat, infak, sedekah. Apa beda zakat sama infak sama sedekah? Zakat itu wajib. Bapak bayar zakat, Pak? Oh, saya bayar zakat tiap tahun, Pak Ustaz. Berapa? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah, bodoh. Apa pula zakat? Zakat fitrah semua orang membayar zakat fitrah. Ini yang dimaksud, ini zakat gaji. Siapa yang pendapatannya 85 gram omeh setahun, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%. 85 gram itu berapa? Coba tanya tukang emas di Duri. 1 gram emas itu harganya sekarang lebih kurang tak 1 juta, 100 tak 1 juta. Pokoknya lebih 1 juta. Tapi karena awak dah lama kenal, 1 juta aja lah. 1 juta. 1 juta kali 85 gram. Memang kalau kurang berbuka, memang payah ngitung memang. 1 juta kali 85 juta. Siapa yang penghasilannya setahun 85 juta, wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Cara menghitungnya 85 juta ini bagi 12 bulan.
itulah maka dipotong tiap bulan. Jadi sekarang nisabnya menurut Basnas lebih kurang 6 juta sebulan. Jadi siapa yang punya penghasilan, aku tak menyebut gaji, bukan gaji. Sebab ada orang gajinya 2 juta, tapi penghasilannya 20 juta. Uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, tak duit-duit apa. Gabungkan semua, duit sawit, duit gotah, semua kumpulkan. Jadi kalau sejuta 25.000, kalau 10 juta memang kalau udah cerita zakat ini banyak pura-pura bodoh. Sejuta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta. Mudah-mudahan orang ini semuanya nih punya tabungan 1 juta. Tapi bunyi aminnya macam tak yakin. Ya Allah, di malam Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuhkanlah tabungan jamaah kau semuanya, 1 orang 1 miliar. Macam-macam mengamuk nih. Kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta. Kalau 1 miliar zakatnya 25 juta. Saya tak tahu siapa yang berzakat, siapa yang tidak. Aku pun tak tahu siapa yang penghasilannya 85 gram. Tapi ingat, awak diawasi oleh dia. La ta'khudhuhu sinatun. Dia yang tak mengantuk dan tak tidur. Ada orang, ini pun kisah nyata, true story, punya duit 100 juta. Berarti zakatnya 2.500.000. Namanya pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin kikir. Duitnya disimpan dalam dompet-dompetnya dikunci. Dompetnya dalam laci-lacinya dikunci, laci dalam lemari-lemari dikunci, lemari dalam kamar-kamarnya dikunci, kamar dalam rumahnya dikunci. Kuncinya hilang. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Berzakat tak mau, tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba sakitlah lutut, minta ampun. Dikusuk makin sakit. Dicucukkan apa namanya jarum-jarum tuh? Akupunktur, sakit. Tak mempan jarum-jarum, paku payung cucuk, makin sakit. Waktu itu belum ada Ida Dayak lagi. Ini lama udah cerita. Akhirnya dibawalah ke Singapura. Dibawa ke Singapura bisa masuk. Kalau uang sehat tak masuk, contohnya aku. Kalau sakit masuk. Sampai di situ diperiksalah sama dokter Cino tadi. Pakai martil koci, martil ketek, dipukulnya. Ayah, lapuklah lama pakai. Rupanya lutut tadi, tempurung yang ada di lutut tadi udah tak bisa dipakai lagi. Dibolah, diganti bosi. Akhirnya bisa berjalan. Tanya, berapa ongkosnya kok? Sebelah kiri 40, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Jadi siapa yang tak berzakat, cobalah agak udah ada rasa sedikit, ada. Kalau kebetulan penyakitnya sama macam yang kuceramahkan Iko, tidak ada unsur kesengajaan. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Mudah-mudahan kita semua membayar zakat, amin. Adapun zakat fitrah tak usah diceramahkan lagi. Kami panitia Masjid Arafah sudah menerima zakat fitrah. Loh, hari raya kan 12 hari lagi, kenapa zakat fitrah sekarang? Menurut mazhab Hanafi sudah boleh membayar zakat fitrah 1 Ramadan, sudah boleh membayar zakat fitrah. Tapi menurut mazhab Syafi'i paling tidak 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Karena tujuan zakat fitrah jangan sampai fakir miskin meminta-minta di hari Idul Fitri. Idul Fitri hari raya, kita semuanya berhari raya. Jangan ada orang di lampu merah duri meminta-minta lagi. Kalau ada yang meminta-minta, tangkap. Setuju? Oh, setuju aja nih. Selamatkan, jangan sampai kita dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Bayarkan zakat fitrah. Tapi itu namanya waktul ibahah, waktu boleh. Waktu wajib membayar zakat fitrah petang malam Idul Fitri. Misalnya tadi hari terakhir puasa,
Tadi hari terakhir puasa. Azan maghrib itu waktu wajib. Siapa yang hidup dari azan maghrib malam Idul Fitri sampai besok pagi khotib naik mimbar, wajib membayar zakat fitrah. Dari mulai maghrib tadi, maghrib diduri jam 6.30, 6.21 sekarang. Besok pagi khotib naik mimbar jam 8, berarti 13 jam setengah waktu wajib membayar zakat fitrah. Siapa yang hidup dari maghrib tadi sampai besok khotib naik mimbar, wajib bayar zakat fitrah. Jadi siapa yang tak mau membayar zakat fitrah, habis asar tuh matilah. Siapa yang hidup bernyawa malam Idul Fitri, ibu-ibu yang hamil, apakah wajib membayarkan zakat fitrah anaknya? Tidak, karena anak belum lahir. Tapi begitu anak lahir malam itu, maka wajib membayarkan zakat fitrah. Ustaz Somad bebuih mulutnya ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Orang tak peduli, tapi dengan kekuasaan bisa bayar zakat. Tak perlu ceramah, tak perlu khutbah, tak perlu baca ayat, tak perlu pakai dalil, tak perlu tabligh akbar. Dengan apa? Perda zakat potong atas. Selesai. Bisa apa tak bisa? Segenggam kekuasaan pakai untuk mengeluarkan zakat. Saya ceramah di satu daerah, bupatinya diperiksa KPK gara-gara mewajibkan masyarakat zakat potong atas. Ustaz Somad, Ustaz selalu ceramah kan, potong atas. Iya, saya diperiksa KPK gara-gara itu Pak Ustaz. Terus Bapak ditangkapnya? Tidak. Gimana caranya? Saya undang KPK itu, saya bawa ke fakir miskin. Saya tunjukkan, duit yang saya potong tuh, ke sinilah saya salurkan Pak. Duit yang saya potong tuh ke sini saya salurkan. Terus gimana? Menangis KPK itu Pak Ustaz. Rupanya KPK itu manusia juga. Menengok fakir miskin tuh menangis juga dia. Dia bukan robot, dia bukan Robocop, dia bukan Transformer, dia manusia, punya hati, punya perasaan. Tunjukkan zakat yang dipotong dari pegawai ini dipakai untuk kemaslahatan umat Islam. Ini sekarang orang kalau pajak bukan main takutnya lagi. Siapa yang takut? Aku takut. Jadi panggil ke kantor pajak. Ustaz Somad, silakan datang ke kantor pajak. Katanya Ustaz banyak duit. Aku tak ada duit, kataku. Itu kami tonton di YouTube. Duit YouTube seperak haram tuh ambil. Saya dari dulu tak pernah mengambil duit YouTube seperak haram. Berapa satu bulannya Pak Ustaz? Ya, kalau dibolehkan ke cincau, mandi cincau kalian. Terus duit itu untuk apa? Duit itu semuanya masuk ke yayasan untuk anak tahfiz Quran. Aku seperak haram tak pernah mengambil. Allahu Akbar. Ini mesti katakan Allahu Akbar. Kalau tidak nanti kita merasa besar. Apalagi gambar udah besar, dipanggil pula. Berikut ini mari kita dengarkan Profesor Haji Abdul Somad Batubara LCD SEP HD 2 meter namaku. Tak tengok. Tinggal satu yang belum lagi, almarhum. Allahu Akbar. Selesai zakat. Sekarang infak. Apa itu infak? Infak itu adalah memberikan sesuatu materi. Karpet, infak. Duit, infak. Habis dia, itu infak. Karpet ini habis Pak Ustaz. Ya, lapuk, kena hujan, kena kaki, habis. Karpet masjid ini harganya 500 juta. Siapa yang mengasih? Pak Amril Mukmin. Mudah-mudahan disehatkan, dipanjangkan umur, diberikan Allah keberkahan. Ustaz tahu dari mana? Tadi kami baru cerita dalam. Selagi masih ada duit, ada kekuasaan, setiap orang yang sholat di karpet ini mengalir pahalanya. Nah, niatkan untuk almarhum almarhumah, mengalir pahalanya. Allahu Akbar. Berinfak AC, berinfak kipas angin, berinfak lampu. Cobalah tengok lampu Masjid Arafah nih. Allahu Akbar. Saya khawatir balik dari sini semua laki-laki dituntut bininya minta pulihkan lampu macam itu. Ini orang setiap singgah, orang Medan yang mau ke Palembang singgah di Masjid Arafah, orang Palembang yang mau ke Aceh singgah di Masjid Arafah Duri. Setiap mereka masuk kemari menengok lampu ini macam menengok kucing Anggora. Cantik luar biasa.
Masjid Arafah menjadi ikon pinggir jalan. Siapa yang mewakafkan tanahnya dulu? Wallahu a'lam bishawab. Infak artinya benda, materi, duit, kipas, tapi yang bisa lapuk, bisa habis, itu disebut dengan infak. Sedangkan sedekah, sedekah adilnya Allah Ta'ala. Yang punya duit kasih karpet, yang punya duit kasih AC, yang punya duit kasih lampu, yang tak punya duit kasih sedekah. Sedekah itu apa? Senyum. Makanya kotak itu jangan buat kotak sedekah, buat kotak infak biar keluar duit. Kalau kotak sedekah nanti lewat orang senyum. Jadi selama ini kalau ada masjid surau musola yang ada di Kabupaten Bengkalis, pengurus-pengurus masjid yang selama ini menulis kotak sedekah, hapus, ganti kotak infak. Buat situ kotak infak, bentuknya jangan lagi peta, buat keranda jenazah. Buat keranda jenazah, buat gambarnya di dalam tulang belulang yang udah hancur. Nah, tulis di situ, Anda tidak bersedekah, lebih cepat ke sini. Dicari duit pagi-pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Akhirnya masuk rumah sakit, diperiksa sama dokter. Kata dokter, ini kena penyakit mah, tidak sempat makan gara-gara sibuk cari makan. Aneh manusia ini. Ini bapak kena sakit mah, kenapa dokter? Gara-gara tak sempat makan. Saking sibuk cari makan sampai tak sempat. Lalu duit itu untuk siapa? Untuk dokter spesialis. Patutlah anak-anak dulu kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Yang mau jadi dokter angkat tangan. Lah malu pula. Aku heran saya. Kenapa anak-anak ini asal ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Barulah saya paham sekarang kenapa anak-anak ini mau jadi dokter. Tukang, mohon maaf Pak, tukang jangan tersinggung. Tukang dari pagi sampai petang memukul pakai palu, martel, godam, batu besar. Lompang. Gaji satu hari 150.000. Tapi dokter, martelnya ketek kecil. Pukul lutut kiri 20 juta. Lutut kanan 20. Kecil aja, pukul otak 50. Tak ada otak, makan otak. Tukang jaga malam, senternya besar, batunya 10. Dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh berjaga malam. Sebulan 2 juta. Tapi dokter, cuma 2 batu. Kecil aja senter, buka mulut, 5 juta. Banyak pasien takut menutup. Karena buka 5, tutup 10. Buka tutup 5 boleh. Sekarang kutanya, siapa yang mau jadi dokter? Alah, malu pula kalian. Ya Allah, dokter-dokter ini orang yang paling banyak duitnya, orang yang paling dekat ke surga kalau dia bayar zakat. Kalau dia tak bayar zakat, dialah dulu masuk neraka. Ustaz tak khawatir dokter ini tersinggung. Jadwal saya rutin di ID, Ikatan Dokter Indonesia. Saya ceramah di dokter-dokter. Berkumpul semua dokter-dokter, berceramah di hotel megah. Tak boleh sebut nama, nanti iklan gratis di Pekanbaru. Dokter-dokter berkumpul berceramah. Mereka mengadakan santunan luar biasa. Ustaz Somad, nanti kami undang acara kami. Apa acaranya Pak? Khitan masal gratis, mantap. Nanti Ustaz ceramah. Oke, Ustaz pemotongan pertama, jangan. Tolonglah Pak Ustaz. Ustaz biasanya mau gunting pita, mau. Ini jangan Pak, aku belum pernah. Khawatir aku motong habis barang. Aku salah. Golak pula macam paham aja kalian. Melalui zakat, infak dan sedekah di bulan suci Ramadan. Ada satu lagi yang kurang itu. Zakat, infak, sedekah, satu lagi namanya wakaf. Maka dibuat di sini Ramadan wakaf. Itu tadi ketua pesantren Nurul Azhar, Ustadz Kiai Haji Hanafi. Kenapa dia kiai? Karena dia pakai sarung. Aku pakai celana. Tapi beliau walaupun pakai sarung bercelana juga di dalam. Dia kiai, dia pimpinan. Nanti bapak ibu dari duri
sebelum sampai jembatan Leton Pekanbaru, kan ada tuh simpang yang banyak orang tersesat, namanya simpang bingung. Jangan lagi bingung-bingung. Sampai simpang bingung tuh belok ke kanan. Belok kanan sebelum TPU Covid, di situ ada pesantren Nurul Azhar namanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti sempat singgah ke situ insyaallah. Amin. Sebelum TPU, singgah dulu ke YTWU. YTWU artinya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi slogannya kami tulis, sebelum ke TPU, singgahlah ke YTWU. Kalau sudah ke YTWU, jangan lagi singgah ke TPU. Karena kami tak mau menerima hantu. Kalau kalian sudah sampai TPU, untuk apa lagi singgah ke YTWU? Duit kalian sudah tak bermakna lagi. Rumah tinggal, mobil tinggal. Mobil kalau kita mati, anak-anak ini akan membawa STNK BPKB ke kantor Samsat. Habis itu diganti nama. Kenapa nama di STNK BPKB ganti? Karena Pak Kapolres tak mau menangkap almarhum. Hanya kenangan saja. Tapi yang kekal abadi adalah nih tanah wakaf. Tanah wakaf la yuhabu, tak boleh dihibahkan. Wala yurasu, tak boleh diwariskan ke anak. Wala yuba'u, tak boleh diperjualbelikan. Datanglah COVID-19. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan Ustadz Somad tak keluar, di rumah saja, tak bisa terbang. Kalau mau terbang, cucu hidung. Naik pesawat, cucu hidung. Turun pesawat, cucu hidung. Masuk ke hotel, cucu hidung. Sebelum ceramah, hidung udah bengkak duluan. Akhirnya 6 bulan saya di rumah tak pergi. Pas bulan Juni halal bihalal, berkumpullah kami alumni Al-Azhar, termasuklah Ustadz Hanafi, Ustadz Al-Nob, kawan-kawan. Kami pun kumpul, judulnya mau dibawa kemana hubungan kita. Oh, kita tak bisa hanya begini. Selama ini kita ceramah di masjid, sekarang kita akan ke rumah-rumah orang untuk bertanya, siapa yang punya tanah, wakafkan. Ini sudah banyak orang mati. Kita akan tanya. Lalu saya katakan ke adik-adik saya, cari rumah orang Pekanbaru yang besar-besar, yang megah-megah, yang mewah-mewah. Usahakan orangnya yang tua-tua, udah dekat-dekat malaikat maut. Kita jemput bola sekarang. Oke. Akhirnya kami pun datanglah bertamu. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Aja, kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau ada tanah yang mau diwakafkan, kami pun akadlah, aku wakafkan tanah ini kepada Yayasan Ustadz Abdul Somad, tunai sah. Allahu Akbar. Kami pun cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Pak BPN. Waalaikumsalam. Gimana titik koordinat tanah wakaf kemarin? Oh, tanah itu bermasalah Pak Ustadz. Pemiliknya tumpang tindih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ternyata tanah itu bermasalah. Karena bermasalah, itulah maka kuwakafkan. Jadi kalau di masjid jamaah ini semuanya baik, semuanya santun. Tapi kalau udah cerita tanah, ada satu orang hamba Allah, kata dia, inilah tanahku Pak Ustadz. Aku pertama lulus PNS, gaji pertamaku, ku belikan tanah ini 1 hektar. Aku ingin mewakafkannya, bangunlah di atasnya pesantren. Aku ingin dia mengalir amal jariah sampai aku mati Pak Ustadz. Ustadz jual tanah ini, pindahkan ke kota Pekanbaru. Lama aku berpikir, kalau tanah kau dijual, Ustadz tak ada sampai ceramah ke situ. Ini kecamatan paling pinggir, paling jauh, tak sampai gas tuh dari Pekanbaru. Asal sampai jembatan Leton mati mesin. Maka saya bilang ke kawan-kawan, kita bangun pesantren di sini. Banyak yang bertanya, nanti kalau kita bangun pesantren di Palas, siapa yang datang Pak Ustadz? Sekarang apa yang terjadi? Ustadz Hanan At-Taki sampai, Ustadz Taki Malik sampai, Buya Yahya sampai, Syekh Nuruddin Marbu Al-Maki sampai, Syekh Abdul Nabi dari Mesir sampai, penasehat Presiden Mesir Syekh Usamah Al-Azhari sampai Daniel Mananta pun kami bawa ke situ. Sampai pengajian tabligh akbar malam tadi penuh, ramai. Di mana ada gula, di situ ada semut. Alhamdulillah. Orang Duri pun ada juga mewakafkan rumahnya. Ustadz Abdul Somad
kami wakafkan rumah kami. Disitulah kami petang tadi berbuka puasa. Rumah tuh bagus, diwakafkan, tempat anak menghafal Quran. Begitu juga di Pekanbaru, ada rumah wakaf Jalan Lili menjadi rumah tahfiz Quran. Apa yang diinginkan Ustaz Abdul Somad? Ustaz Abdul Somad bukan orang politik, Ustaz Abdul Somad bukan orang bisnis. Ustaz Abdul Somad hanya ingin dapat amal jariah sesudah mati menghadap Allah, menetes dia sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Dari aminnya macam tak setuju jamaah dengan Pak. Ramadan wakaf bertaraf dengan Maidatur Rahman, anak yatim, pesantren Nurul Azhar, setahun 25 orang. Sekarang setahun yang ketiga, 75 orang anak-anak gratis. Kafalah guru mengaji yang ada di Tenayan Raya, di tempat pencetakan batu bata, tak sampai selama ini guru mengaji. Alhamdulillah dikirimkan guru mengaji, digaji dari yayasan. Ngomong-ngomong Pak Ustadz, berapa gaji pembina ini? Dari sejak berdiri yayasan ini sampai sekarang tidak mengambil duit seperak haram. Karena kita sepakat yayasan ini pembinanya, ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya tak boleh mengambil gaji. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kalau dia mengajar, maka dia digaji sebagai guru. Tapi saya sampai sekarang tak ada mengajar. Apa maknanya? Kalau kami mati, dibuatkan fakta integritas, tidak diwariskan ke anak, tidak diwariskan ke istri, ini akan dikelola oleh santri-santri. Tadi malam kami sholat tarawih 23 rakaat, imamnya santri-santri sudah hafal Al-Quran. Alhamdulillah, di masjid-masjid sekitar, masjid memakai mereka sebagai imam. Kami masa lalu sudah tua, ibarat pokok kayu, sudah layu, sudah kuning, tak lama lagi akan mati. Yang akan melanjutkan dakwah adalah santri-santri. Malam ini kita sedang membuat cerita, malam ini kita sedang membuat kisah. Ini anak-anak ini 20 tahun akan datang, mereka nilai akan menghidupkan Masjid Arafah nih insyaallah. Apakah Bapak Ibu yakin 20 tahun lagi ada tabligh akbar nuzul Quran di Masjid Arafah? Yakin? Saya yakin mereka akan jadi ketua panitia dan penceramahnya tetap Abdul Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad. Betul. Dulu waktu Ustaz ceramah tahun 2023, aku masih kecil Pak Ustaz. Sekarang aku udah jadi camat, sekarang aku jadi bupati. Bisa Ustaz datang ke Masjid Arafah? Insyaallah. Ustaz masih hidup? Masih. Tapi bapak-bapak ibu waktu itu udah banyak meninggal. Aku ceramah tahun 2050 lah nanti aku datang sini. Nah, waktu itu aku udah tak bisa togak lagi, udah menggigil udah. Assalamualaikum. Dulu saya 2023 kemari. Waktu itu anakku Sami, dia lah yang membonceng bawa kemari. Nah, tapi nanti kalian waktu itu udah kami udah ziarah aja lah, ziarah. Itu pula sedapnya orang Duri ini. Kita sebut pun dia mati golak aja. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Ma'akal tafa'afnaita, duit yang kau belikan makanan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau belikan pakaian lapuk. Ini walaupun ini jaket rompi kesayangan, sebelah kiri tulisannya Ustaz Abdul Somad, lengkap dengan Masya Allah, macam rompi petugas kesehatan. Kalau aku mati, rompi ini dibawa apa tinggal? Tinggal. Walaupun Ustaz berceramah pakai mikrofon, kalau aku mati, mikrofon ini masuk tak? Tinggal. Belum ada Ustaz mati buat mikrofon. Peci tinggal. Yang dipakai hanya kain putih. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadar diri mau tahu diuntung. Jasad terbujur keranda diusung. Yang dibawa kekal abadi mana? Zakat, infak, sedekah di bulan suci Ramadan, mewujudkan Kabupaten Bengkalis bermasa, bermarwah, maju dan sejahtera. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Asal berselawat aku, keluarlah kotak sedekah. Ini nampaknya senjata makan tuan. Lewat ke sini, banyak ikan-ikan paus ini. Kalau yang di muka ini ikan-ikan pantau nampaknya. Pantau pun kalau satu kontainer Pak Ustadz. Rupanya orang di Duri ini bersedekah tidak lagi manual pakai duit, tapi langsung transfer banking ke nomor rekening Bank Riau Kepri Syariah. Jadi nanti di masjid-masjid di Kabupaten Bengkalis, di pintu-pintu ini tolong pasangkan namanya QRIS. QRIS macam ini. Nih, buat besar dia, cetak. Jadi orang datang ke masjid tinggal dia hidupkan. Langsung sekali cik 1 juta. Langsung cik 100.000. Buat di pintu sekali, langsung tutup. Mau keluar tak bisa buka kalau tak gitu lagi. Gitu. Buat. Setuju Bapak Ibu? Setuju pula orang ni. Sedang tak dibuat begitu dia tak sembahyang Pak Ustaz. Makin dibuat maulah tak datang sembahyang lagi. Ini untuk memudahkan. Karena kalau dia mentransfer begini-begini susah. Oh, rupanya pakai kresek itu, kresek biru resmi. Anak-anak semua belakang, terlambat kalian. Masya Allah. Selawat sekali lagi Pak Ustaz. Ini detak jantung mulai tak normal menengok kresek ini Pak Ustaz. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Barulah aku paham. Tadi bingung saya, kenapalah dibuat merah ini? Rupanya maksudnya bersedekah pakai duit warna merah. Itu maksudnya, baru paham. Lama aku bingung, apalah maksud merah dibuat panitia? Punya itu maksudnya. Kalau hijau kan 20.000, kalau biru 50. Apalagi kalau perjuangan. Ini masa perjuangan Pak Ustaz. Sekarang kita sedang berjuang Pak Ustaz. Berjuang itu pati murah buat golok 1.000. Kalau kepanasan 2.000 buat kipas. Sekarang sedang masanya sudah merdeka. Merdeka itu adalah proklamator Bung Karno, Hatta. 100.000. Semua yang memasukkan duit ke dalam kresek-kresek ini jangan-jangan untuk Ustadz Abdul Somad nih. Enggak, tak percaya tanya Ustaz Yahya. Tak ada untuk Ustaz Abdul Somad seperak haram, tak ada untuk Ustaz Somad. Itu dipakai untuk kepentingan zakat, infak, sedekah. Ini perlu kujelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Orang yang bersedekah malam ini dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat mendoakan? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Amin. Tapi ada pula yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah. Biar supaya lewat kresek sebelah. Pura khusyuk sambil menengok dah lewat apa belum? Bukan aku tak tahu. Aku pun macam itu tadi. Aku tadi kan itu serius aku ceramah. Lewat juga di sebelah. Ustaz tu cuma pandai ceramah aja. Dia pun tak mau ngasih duit. Udah aku masukkan. Tak kalian rekam tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misal. Malam ini ada orang Duri memasukkan duitnya ke kresek itu 1 juta. Tabungan dia di Bank Riau Kepri Syariah 100 juta. Dimasukkannya ke kresek 1 juta. Mati dia malam itu, mati. Yang dibawanya yang 100 juta apa yang 1 juta? Yang 1 juta itulah kau bawa mati. Yang 100 juta di rekening bank tuh
Dia ambil bini, belaki dia sama brownies, berondong manis. Kalian terserah, percaya tak percaya silakan. Aku tanya sekarang sama ibu-ibu, Bu, ibu sehat Bu? Kalau bapak kau mati, Bu mau ikut? Joleh, nggak joleh nasib kalian. Yang kalian bawa mati, itulah duit yang masuk tadi. Kalau surat 1 juta kalian bawa, bangga kalian bawa duit 1 juta. Tapi kalau 2.000, kata malaikat, kau nak masuk surga 2.000? Kata malaikat. Tapi kata malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga, tak apa-apa, masuk aja lah. Tapi kena 2.000, doket-doket WC aja lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi kudonga yang membaca ayat Quran itu tadi lain bunyi ayatnya. Ku cari di Google, dapat kulah ayat yang dibacanya itu tadi. Tertulis di sini, wabasyiril mu'minin. Tapi dia baca lain, wabasyiril mu'minin. Hilang hamzahnya. Sesudah itu tertulis di sini, anna lahum ajran kabira. Tapi waktu dia baca tadi, anna lahum di sini tertulis ajran kabira. Tapi dia tulis, dia baca ajran kabira. Ada kelendongan tadi. Macam tahu aja. Rupanya yang bacaan awak selama iko bacaan riwayat Imam Hafs dari Imam Asim. Yang dibaca anak awak tadi adalah bacaan Imam Warsh. Ada qiraat Hafs, ada qiraat Warsh, ada qiraat Kumbul, ada qiraat Ibnu Katsir. Cara membaca Al-Quran. Dan anak awak tadi pakai bayati, soba, sika, jaharka, nahawan. Bacaan tajwidnya idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Qiraatnya, qiraat Hafs, qiraat Warsh, 30 juz di kepalanya. Allahu Akbar. Mohon maaf, itu tadi anak duri atau pemain naturalisasi? Asli dari duri? Soalnya tempat lain pernah aku ceramah, Qori kita tadi luar biasa. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu diundang dari luar kota. Bangga tak jadi orang duri? Kota lintas timur, Jalan Sumatera, kota besar di Riau, metropolitan, tapi anak-anaknya tetap hafal Al-Quran. Malam ini orang duri mau menunjukkan ke Ustaz Somad. Ustaz Somad, begini budak-budak di duri. Anak-anaknya aja begitu, apalagi orang tuanya. Golak comeh nampaknya. Di duri kok, anak-anaknya aja macam itu hafalannya, anak-anaknya aja macam itu bacaannya, anak-anaknya aja hafal qiraat, apalagi bapak ibunya, tak usah tanya lagi. Insya Allah bapak ibu di duri inilah nanti yang waktu di akhirat mendapatkan mahkota dari cahaya karena anaknya penghafal Quran. Aku ni bodoh Pak Ustaz, aku ni tak pandai mengaji Pak Ustaz, aku ni dulu jahil Pak Ustaz, mabuk sakau narkoba Pak Ustaz. Anakku ku masukkan ke pesantren supaya dia alim. Begitu kita bapak ibu. Sekarang banyak orang tua, aku ni bodoh Pak Ustaz, maka anakku mesti lebih bodoh dari aku lagi. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran
wa hudan wa rahmah. Allahumma minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Luar biasa Duri, anak-anak nih hafal semua doa. Di tempat lain aku membaca, aku suang sampai habis. Yang lain tuh mulutnya juga dapur dibacanya. Tapi di Duri hafal budak-budak nih. Ini menunjukkan mereka nih luar biasa. Mereka menghafal Quran. Ustadz mau mendengar salah satu dari anak Ustadz ini latihan jadi imam, ayatnya wadduha. Maju satu nak. Oke. Oh, masya Allah. Berikut ini mari kita dengarkan imam kita. Siapa namanya? Gibran. Hah? Gibran namanya. Allahu Akbar. Wadduha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa al-akhiratu khairun minal Laka minal ula laka minal ula wala saw yu'tika rabbuka fatadqa alam yajidka yatiman fa'awa fawajadaka dhallan fahada fawajadaka 'ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammasa ila falatanha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dah, yang lain jangan lagi, habis nanti. Saya mau menunjukkan ke orang yang menonton. Ini kan walaupun aku ceramah di Duri, tapi yang menonton ini kan semua dunia. Ini kan menonton melalui channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ya, ditonton uang dari Aceh. Saudara kita yang sedang mencuri siapa yang paling hebat, gitu. Tapi jangan dicakapkan pula. Dalam hati aja. Yang pula nanti kalian ke KN, bapak-bapak sekalian, kalian ini makan tanah semua kalian. Jangan. Ngamuk orang itu nanti. Aku juga kena. Saya dari tadi ceramah nih menengok ke belakang, menengok ke muka. Apa yang saya tengok? Aku nak menengok buah puang yang menguap. Asal ada dua orang menguap, bontilah aku ceramah. Tak ada satu pun. Ini uang Duri ini sehat-sehat. Tahan. Padahal tadi siang puasa kalian kan? Siang tadi puasa, udah tarawih, udah witir, malam udah masuk 5 mangkok kolak, anyang lagi. Aku heran kenapa lah di Duri ini tak ada lagi kursi rotan. Rupanya rotan udah digulai uangnya. Gulai dianyang-anyang rotan, sambal belacan, patutlah tak ada kursi rotan lagi di Duri. Habis sudah. Dulu kami mengaji waktu ketek, waktu kocik-kocik mengaji, itu rotan ujungnya di bola hompek dipukul. Sekarang anak-anak tak bisa lagi pukul pakai rotan. Habis rotan digulai uang Duri. Patutlah uang Duri ini sehat-sehat. Rotan paku dimakan. Ini, aku udah ceramah. Ini udah di luar kode etik. Tadi mulai jam 9.15. Ini udah jam 10.30. Besok subuh, malam-malam bulan puasa tak boleh lama-lama tidur. Sebab kita mau tahajud nanti malam. Nanti balik dari sini, jangan nonton TV, jangan buka handphone, langsung tidur. Tak bisa tertidur Pak Ustaz, makan antimu. Bapak Ibu boleh golak, tapi nanti kalau sampai rumah tak tertidur, langsung tidur. Makannya sebiji, jangan sepapan. Kalau kalian makan sepapan, jagonya malam Idul Fitri. Allahu Akbar, Allah, baru itu jago.
Jangan itu pun kalau jago. Kalau terjagonya lain, pas terjago marab buka, nah, baru tahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bawa anak ke masjid, anak-anak bawa ke masjid. Jangan halau anak-anak dari masjid. Kalau masih ada anak-anak ke masjid, insya Allah Masjid Arafah tetap akan ramai sampai hari kiamat. Tapi kalau anak-anak sudah diusir dari masjid, asal menengok anak, balik. Aku menengok anak ini naik dari tinggiku, balik. Kalau masjid udah tak ada anak-anak lagi, sunyi, sepi, alamat masjid kita runtuhnya surau kami. Saya alhamdulillah malam ini amat sangat bangga, semuanya hadir. Bapak Ibu bangga tak menengok polisi dan tentara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara hadir malam ini? Bangga? Saya sebagai ustaz bangga. Mereka tak perlu ceramah, mereka tak perlu khutbah, cukup datang ke masjid dengan seragamnya. Ustaz ceramah, anak-anak ini belum tentu takut. Saya pernah datang ke masjid, terlambat sholat Jumat. Di belakang, anak-anak itu tak ada takut. Saya tengok gini, gitu. Khutbah, khotib berapi-api, aku di belakang. Jamaah yang dimuliakan Allah. Bukan dia takut, lari-lari. Tapi rupanya ada yang lebih terlambat dari aku, polisi. Bapak aku mungkin habis lalu lintas kan, terlambat. Begitu apa kau tahu gak? Diam semua. Menengok urut aku. Pakai seragammu. Ada orang main judi, ada orang buat dosa, sabu-sabu dan narkoba. Aku tak bisa ceramah. Ada orang lagu ayam, tak mungkin ku ya ayyuhalladzina lagu ayam, mana bisa. Tapi kalian yang punya pistol, bawa pistol kan, lagu ayam kan, lagu ayam, lagu. Ambil ayamnya itu, yang punya ayam itu lagu. Pakai pistol itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Setuju? Allahu Akbar. Jangan nanti setelah pistol ini diambil negara, udah pensiun, seragam tak ada, barulah datang ke masjid. Habis ceramah Ustaz, tanya, apa yang bisa saya lakukan Pak Ustaz? Bapak masih ada pistol? Pistol air ada Pak Ustaz. Balik ya Pak, balik Pak. Banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, akfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Andai ku tambah lewat 80 menit, jamaah ini tahan, aku pula tak tahan. Di akhir majelis ilmu, inti ceramah, tingkatkan baca Quran, sekolahkan anak-anak pesantren yang punya seragam kekuasaan, pakai menolong agama Allah, tingkatkan zakat, infak dan sedekah. Kita akan mati, tapi ada amal tetap mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Mudah-mudahan Allah menjaga Kabupaten Bengkalis, menjaga Duri, menjaga NKRI. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, barakat surat Al-Fatihah, barakah malam nuzul Quran, barakah bulan Ramadan,
barokah Nabi Muhammad, barokah anak-anak kami yang soleh-soleh, barokah ibu kami yang solehah, barokah ayah kami yang sudah mengasih kami makanan halal, barokah orang-orang wali-wali Engkau ya Allah. Jadikanlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min hafizil Quran, jadikan mereka penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, jadikan mereka menjadi pejuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina, selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, LGBT, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami bisa berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke duri ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke duri ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke kampung kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, kalau rezeki kami sulit dan susah, mudahkanlah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zuriyatina anak cucu keturunan kami, wali zu'amaina pemimpin-pemimpin kami yang saleh, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma innaka afuwun, engkau maha maaf, tuhibbul afwa, kau cinta pada maaf, fa'fu anna, maafkan mata kami, maafkan dosa hati kami, maafkan dosa lisan kami, maafkan segala salah dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Ulang dengan tenang, jaga kebersihan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.